Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, sehat, Pak? Kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah SD Negeri Jati 01. Bagaimana pengambilan kebijakan atau keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah di sekolah, terutama tentang masalah dilema etika atau bujukan moral. Yang saya tanyakan, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Sukardi, Kepala Sekolah SD Gedung Jati 1, Kecamatan Ulice. Saya menjabat di SD ini kurang lebih sudah 3 tahun. Dalam setiap institusi atau kelembagaan pasti akan muncul suatu masalah-masalah atau kasus. Kita juga kadang ditantang atau dituntut untuk menentukan suatu keputusan di mana kasus-kasus tersebut mempunyai dua pilihan. Pilihan tersebut yaitu keputusan-keputusan yang baik dan juga keputusan yang baik pula. Kita dihadapkan dalam dua keadaan untuk menentukan keputusan. Di antara dua keputusan tersebut adalah keputusan yang baik. Inilah yang kita maksud dengan dilema etika. Sehingga kami sangat sulit untuk menentukan dalam kasus-kasus seperti ini. Maka kita harus mengidentifikasi mana-mana kasus-kasus tersebut yang lebih banyak manfaatnya dan mengurangi segi-segi negatif dari hasil keputusan tersebut. Kemudian, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang mengandung dua keputusan yang benar, itu memang kita menuju pada suatu hasil dari keputusan tersebut. Apakah keputusan tersebut itu banyak manfaat yang kita rasakan dan mengurangi efek-efek negatif terhadap hasil keputusan tersebut, sehingga tidak merugikan dari pihak lain dan bisa diterima oleh semua warga sekolah. Kemudian masalah-masalah yang dihadapi dalam mengatasi tersebut, apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam pengambilan keputusan tersebut, tidak mungkin kepala sekolah itu menentukan keputusan atau kebijakan seorang diri. Kepala sekolah butuh bantuan, dukungan, masukan dari warga sekolah, di antaranya guru, semua guru yang ada di sekolah ini. Bila perlu, anggota komite, atau bila diperlukan lagi adalah para penganut kebijakan yang sesuai dengan kasus yang sedang dilaksanakan. Kehadiran guru dalam menentukan keputusan tersebut itu sangat penting. Karena apa? Misalkan suatu keputusan atas pertimbangan hanya dari kepala sekolah,
maka pertimbangan-pertimbangan itu lebih sedikit. Tapi kalau ditambah dengan masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan dari rekan-rekan guru, teman-teman guru, maka hasilnya akan lebih sempurna. Sehingga hasil keputusannya itu mengurangi atau meminimalisir ya negatifnya, seperti itu, Pak. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan yang telah saya sampaikan tadi, yaitu memanggil rekan-rekan guru, kita utarakan, kita keluarkan semua masalah-masalah yang ada di sekolah ini, sehingga masalah-masalah tersebut ya bisa dimusyawarahkan oleh rekan-rekan guru sebagai mitra, bukan sebagai bawahan. Kalau sebagai mitra, guru-guru itu cenderung untuk berkata atau ngomong yang jujur, transparan, karena tidak ada tekanan, ya. Sehingga nanti hasil dari apa yang telah disampaikan, pertimbangan-pertimbangan yang telah masuk dalam suatu kasus atau masalah ini, ya, akan bisa tercover, akan bisa mencakup semua yang akan kita putuskan. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa? Tantangan pasti ada. Semua hasil-hasil keputusan itu pasti ada tantangannya. Tantangan yang terberat bagi saya adalah bagaimana cara menyampaikan hasil keputusan ini ya, biar bisa diterima oleh semua warga sekolah, ya, sehingga mereka-mereka ini bisa mendukung, bisa melaksanakan hasil keputusan tersebut, ya. Tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa dirugikan. Hasil musyawarah, hasil keputusan ini merupakan hasil keputusan kita bersama. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, ya langsung diputuskan, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam menyelesaikan suatu masalah itu memang harus segera mungkin diselesaikan, sehingga kami sendiri tidak mempunyai jadwal khusus untuk menyelesaikan suatu kasus tersebut, ya. Kalau memang kasus tersebut agak ringan, bisa diselesaikan oleh kami sendiri, saya sendiri. Kalau itu kasusnya agak berat, kita segera mungkin memanggil dewan guru untuk ya membicarakan, mendiskusikan masalah-masalah ini, dan segera mungkin ya kasus ini bisa diselesaikan, sehingga apa? Barangkali nanti muncul kasus baru, kita tidak akan terbebani dengan kasus-kasus yang lama. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang dialami selama di sekolah? Dalam pengambilan keputusan ini, ya, tentunya yang mempermudah dalam pengambilan keputusannya adalah
kehadiran warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru, dalam menyelesaikan sebuah kasus, ya, sehingga mereka ini karena kita ini adalah sebuah mitra kerja, ya anggap saja satu keluarga, jadi tidak ada istilah atasan dan bawahan, sehingga mereka ini dengan ikhlas, dengan mudah untuk mengutarakan apa-apa masalah yang ada di sekolah kita di dalam masalah kasus ini, sehingga kasus ini ya bisa diselesaikan dengan mudah tanpa berlarut-larut. Itu aja. Pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Kita tahu bahwa suatu kasus itu kalau berlarut-larut itu akan membebani diri kita sendiri, sehingga segeralah menyelesaikan sebuah kasus, kemudian jangan menunda-nunda ya, untuk memutuskan sebuah kasus. Lalu kita jangan menghindar dari suatu kasus. Masalah ya? Iya, kenapa? Setiap manusia itu tidak terlepas dari suatu masalah atau dari suatu kasus. Itu makanya dalam suatu institusi, misalkan ada sebuah kasus, selesaikan secepatnya ya, agar pihak yang berkepentingan itu bisa merasakan hasil keputusan ini, bisa menerima dengan legowo, dengan ikhlas. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya memahami apa yang Bapak pikirkan ya selama menjabat kepala sekolah, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak selama ini. Terima kasih atas jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang kepemimpinan yang Bapak lakukan selama menjabat kepala sekolah di SD Negeri Kerman 1. Ya, monggo. Izin waktu nih Pak untuk menanyakan sesuatu yang saya lakukan sebagai bentuk sikap kepemimpinan yang selama ini Bapak jalani menjadi kepala sekolah. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Imam Susmoro, SPD, MPD dari SD Negeri Kerman 1, Kecamatan Purworejo. Berkaitan dengan identifikasi kasus seperti yang sudah saya laksanakan di SD Kerman 1, memang ada beberapa kasus kalau sebagai kepala sekolah, dan terutama yaitu dilema etika, di mana ada dua kepentingan yang benar, dua-duanya benar, dan bagaimanakah kepala sekolah bisa mengambil keputusan dari kasus tersebut. Seperti itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan.
dalam mengambil keputusan memang kita lihat dulu kasus tersebut, apakah kasus tersebut memang betul-betul rumit, perlu ada kerjasama ataupun mungkin ada dari yang harus dimusyawarahkan dengan rekan-rekan guru, ataukah memang kasus memang cukup biasa saja bisa ditangani dan dengan baik. Jadi kita lihat kasusnya itu seperti apa, apakah memang perlu dengan bantuan dari guru ataukah tidak, itu seperti itu. Dari sekian kasus yang Bapak hadapi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama menangani kasus tersebut? Langkah-langkah atau prosedur yang pertama yaitu kita identifikasi kasus-kasus tersebut, yaitu yang pertama biar kita tahu permasalahan yang ada atau yang nyata, misal dari wali murid ataupun siswa, kita tahu betul apa yang menjadi permasalahan dari mereka. Dengan tahu betul yang menjadi permasalahan dari mereka, maka insya Allah pemecahannya akan mencapai hal yang maksimal atau sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika yang selama ini dihadapi oleh Bapak? Yang paling efektif yaitu sebagai kepala sekolah harus tahu betul permasalahan yang ada, tahu betul keluasan kerumitan dari kasus tersebut. Dengan adanya tahu betul permasalahan tersebut, sehingga kasus dilema etika ada yang mana dua-duanya benar, itu bisa kita pilih mana yang paling benar, sehingga langkah kepala sekolah berjalan dengan betul sesuai dengan apa yang diharapkan bersama. Kemudian, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Hal-hal yang sebagai tantangan dari kasus dilema kasus di sekolah itu biasanya itu tidak hanya menyangkut di sekolah, tapi juga menyangkut rumah tangga, keadaan rumah tangga, keadaan ekonomi dari keluarga, bukan hanya siswa, tapi juga bisa ada hubungannya dengan instansi lain seperti balai desa, sehingga dalam kasus tersebut memang beda, kita memerlukan pemecahan yang lebih kolaboratif. Kita minta bantuan, kita dengan guru, masyarakat, wali murid, ataupun dengan pihak desa. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ya, ketika masalah itu terjadi? Apakah atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kasus dilema etika atau dua kepentingan yang berbeda memang kita harus punya jadwal, karena ini memerlukan waktu, timing, di mana ada kesadaran dari orang tua atau kesadaran dari siswa, sehingga kita itu punya waktu agar mereka tuh sadar bahwa memang keputusan itu adalah sesuatu yang benar, sehingga tidak langsung kita putuskan, memang harus untuk menyadarkan mereka wali murid, sehingga apa yang kita putuskan itu memuaskan bagi siswa dan bagi wali murid. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika? Yang mempermudah yaitu adanya kerjasama yang baik di antara semua stakeholder di sekolah,
baik itu dengan guru, dengan karyawan ataupun penjaga, semuanya bersatu dengan kepala sekolah sehingga semua kasus apa yang di sekolahan itu bisa kita atasi bersama dan hasilnya memuaskan sesuai yang kita inginkan. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika yang selama ini dialami? Pembelajaran yang bisa kita petik bahwa suatu kasus memang tidak harus cepat-cepat kita selesaikan. Kadang-kadang ada proses 1 minggu, 2 minggu, atau mungkin berapa minggu, sehingga ada kesadaran dari orang tua murid yang tadinya memutuskan yang kurang tepat, mereka sadar, kemudian berbalik arah, sehingga keputusan itu membahagiakan bagi siswa, jadi semuanya, baik pihak sekolah, wali murid ataupun siswa, itu merasa puas dengan penyelesaian kasus yang sangat baik tersebut. Demikian yang saya tanyakan Bapak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya puas dengan jawaban Bapak. Semoga sukses selalu dalam memimpin SD sebagai kepala sekolah. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.